Sejumlah cahaya setengah sembunyi ketika kau duduk di bawah lampu dan mulai membaca keraguanku. Seolah percaya, cuma aku yang tahu cara memeluk lekuk dan telukmu. Puisi ketika kau mulai membaca, karya Adimas Immanuel. Selamat malam hadirin, saya Feby Indirani sebagai MC pada malam hari ini dan seluruh jajaran penyelenggara mengucapkan selamat datang di konser dan peluncuran buku karya Adimas Immanuel di hadapan Rahasia bersama Ananda Soekarlan dan Mariska Setiawan. Acara ini dapat terselenggara berkat kerjasama Gramedia Pustaka Utama, Ananda Soekarlan Center, Martabak Markobar, dan 9 to 5 Writing and Design. Ini adalah saat yang memikat bagi kita para penikmat seni dan sastra, karena kita tidak hanya akan mendengarkan pembacaan puisi dari Adimas, namun juga akan menyaksikan persembahan maestro piano Ananda Soekarlan dan soprano Mariska Setiawan. Mereka akan melantunkan komposisi musik hasil interpretasi puisi-puisi Adimas, juga karya sejumlah penyair lainnya seperti Sapardi Djoko Damono, Walt Whitman, dan Aan Mansur. Sebelum kita memulai acara, saya akan membacakan sejumlah aturan selama kita menikmati konser ini. Pertama, harap mematikan handphone atau mengubahnya menjadi silent atau airplane mode. Kemudian, dilarang berbicara keras-keras. Dipersilahkan untuk memfoto dan mengambil gambar sebanyak-banyaknya, dan dipersilahkan juga untuk mengunggah materi konser ini dengan hashtag konser di hadapan rahasia. Adimas Immanuel adalah penyair muda kelahiran Solo, 8 Juli 1991. Puisi-puisinya kerap dimuat di sejumlah surat kabar dan dibukukan dalam 4 cangkir kenangan yang terbit pada 2012 dan Pelesir Mimpi yang terbit pada 2013. Pelesir Mimpi kemudian menjadi longlist Kusala Sastra Hatulistiwa 2014 dan shortlist Anugerah Pembaca Indonesia 2014. Dan malam ini, Adimas akan membacakan puisinya untuk kita. Mari kita sambut bersama Adimas Immanuel. Kau bertanya, apa rahasia terbesarku? Rahasiaku adalah pohon serikaya yang tumbuh di pekarangan rumah masa kecil kita, yang tetap tumbuh di antara semak liar dan gulma, yang menolak memasrahkan diri pada nasib buruk yang menghimpitnya, yang membawa ingatan selalu ingin pulang karena terkenang-kenang rasa manisnya. Ia masih menunggu kita di situ, meski satu persatu dan dahan-dahannya tak kuasa menahan zaman. Ia tetap bersetia menanti tanpa banyak tetapi. Kau bertanya lagi, apa rahasia terbesarku? Rahasiaku adalah sepasang buku di sudut sebuah rak perpustakaan kota. Keduanya berbagi cerita dan cinta setelah perpustakaan ditinggalkan orang-orang pada senja hari. Setelah lampu-lampu di perpustakaan dimatikan dan kota mulai mencicil gelapnya. Sepasang buku yang senantiasa menyala dan membagi terang, meski seluruh kota ini kehilangan keterus-terangannya. Sepasang buku yang kelak harus berpisah, karena salah satunya dicuri pembaca jahil yang tak berniat mengembalikan. Sepasang buku yang tak pernah mengerti mengapa hasrat pada pengetahuan bisa merenggut cinta yang dibangun di atas ketidaktahuan. Kau masih bertanya, apa rahasia terbesarku?
Rahasiaku adalah cacing tanah yang nekat menggali sarang di kandang ayam, meski tahu suatu hari akan terpatuk juga. Ia tak punya pilihan lain selain menyamankan diri tinggal di antara bahaya. Sebab seluruh tanah di kota ini dijadikan jalan beraspal dan pemukiman. Ia lihat anak-anak kampung tetap bermain sepak bola di jalan beraspal, karena hanya itu yang membuat mereka bahagia. Ia mendoakan mereka agar senantiasa mempunyai tempat bermain. Ia mendoakan kebahagiaan anak-anak itu tanpa memikirkan apa untungnya bagi nasib sendiri. Atau apakah doa bisa meloloskannya dari ayam-ayam yang mulai mengendus wangi mautnya. Kau bertanya untuk kesekian kali, apa rahasia terbesarku? Rahasiaku adalah ikan hias dalam sebuah akuarium tua. Harta satu-satunya seorang lansia. Ia berterima kasih atas pakan yang berlimpah, atas air yang diganti, atas suhu dan cahaya yang terjaga, atas batuan warna-warni dan mainan air yang selalu baru. Sebagai ganti, ia bawa orang tua itu berenang mengarungi masa lalunya, mengarungi rasa bersalahnya. Keduanya saling mengisi dan memahami kekosongan masing-masing tanpa banyak bertanya, kejutan apa yang dipersiapkan hari esok bagi mereka. Kau mulai hilang kesabaran, tapi tetap bertanya, apa rahasia terbesarku? Rahasiaku adalah nada dering pada ponselmu, bunyi yang membuatmu menghentikan apapun yang kau kerjakan. Kau ingin menjadi orang pertama di dunia yang mengetahui kabar dan isi pikiran orang lain lebih dari dirinya sendiri. Bunyi yang membuatmu kehilangan kesabaran sunyi milik burung-burung, bunga-bunga, dan patung-patung. Ketika bunyi itu tiba di layar ponselmu, kau akan segera membalasnya. Karena kau harus mengabarkan kepadanya, kau baik-baik saja. Kau tak peduli lagi pada tanda baca dan tata bahasa. Karena pada akhirnya, kita semua tak benar-benar ingin menata apapun selain perasaan kita sendiri, selain cinta dan keinginan menyendiri. Kau ingin menanyakan pertanyaan yang sama sekali lagi, tapi kau urungkan niat. Karena tahu aku tak akan pernah memberi jawaban yang memuaskan rasa penasaranmu. Kau tak pernah sadar rahasia terbesarku adalah menjadi rahasiamu. Terima kasih. Terima kasih Adimas. Jadi, apa rahasia terbesarmu? Namun hari ini bukan rahasia bahwa kita akan meluncurkan buku puisi karya Adimas Immanuel. Dan saat ini kita bersama-sama akan menyaksikan prosesi peluncuran ini. Kepada General Manager dari Gramedia Pustaka Utama, Ibu Siti Gretiani, kami mohon untuk naik ke atas panggung. Dan Adimas, mohon tetap di tempat, di atas panggung. Adimas Immanuel adalah penyair muda Indonesia yang membuat saya dan saya yakin banyak sekali orang di luar sana optimistis terhadap masa depan puisi-puisi di Indonesia. Mohon tepuk tangannya dan apresiasinya untuk Adimas Immanuel. Kami persilahkan kepada Ibu Siti Gretiani untuk mengambil tempat. Dan dengan demikian, inilah prosesi peluncuran buku Di Hadapan Rahasia oleh Adimas Immanuel. Bagi para wartawan yang hadir, juga penonton dipersilahkan untuk mengabadikan momen ini. Dan jangan lupa untuk menguploadnya di sosial media dengan hashtag konser Di Hadapan Rahasia. Apresiasinya sekali lagi atas peluncuran buku Di Hadapan Rahasia oleh Adimas Immanuel.
Terima kasih kepada Mbak Greti, dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk. Di malam yang berbahagia ini dan pastinya penuh rasa syukur dari teman-teman Gramedia juga, terutama kepada Adimas sendiri. Adimas akan mengungkapkan apresiasinya untuk sejumlah pihak yang sudah memungkinkan acara ini terjadi hari ini. Silakan. Selamat malam. Selamat malam. Waduh, terima kasih sekali kepada Bapak Ibu dan teman-teman. Waduh, formal sekali sepertinya. Santai saja kita ya. Pertama-tama saya berterima kasih sekali atas kehadiran teman-teman yang kita sama-sama tahu Jakarta di pertengahan pekan tidak diragukan lagi macetnya, dan ketika teman-teman sudah memutuskan untuk hadir di sini, saya sangat mengapresiasi. Terima kasih sekali lagi. Saya minta tepuk tangan untuk teman-teman sendiri. Ya, di hadapan rahasia adalah kumpulan puisi yang berisi 70 puisi saya yang saya tulis dalam rentang 3 tahun, dan ide awalnya adalah mengenai interpretasi dan alih wahana. Jadi ketika buku ini menjadi sebuah kumpulan puisi, saya merasa interpretasi itu tidak boleh selesai. Maka dari itu saya mencoba memikirkan konsep seperti apa yang akan menarik untuk penerjemahan selanjutnya dari buku ini. Akhirnya saya bertemu dengan seorang sahabat saya yang namanya sudah tidak asing lagi di dunia musik, terkhusus musik klasik, dan saya beruntung sekali karena bertemu dengan seorang kawan, sahabat, seorang yang sangat berdedikasi tinggi di dunia seni yang dia geluti, dan atas prakarsanya, atas kemauannya, akhirnya acara ini bisa dilangsungkan. Sahabat saya ini seorang komponis, seorang pianis. Tentu sebagian besar dari kita sudah sama-sama tahu sepak terjangnya. Ia aktif mempromosikan musik asli Indonesia dan juga musik sastra. Ia berdedikasi di situ, dan saya rasa ketika visi kami menjadi satu dan selaras, tidak ada alasan lain untuk tidak menggelar acara ini. Langsung saja saya panggilkan sahabat saya, mohon diiringi tepuk tangan yang meriah, Ananda Sukarlan.
Terima kasih, selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, teman-teman. Saya bahagia sekali malam ini, bukan hanya bahagia karena malam ini ada peluncuran buku puisinya Adi Mas Immanuel, tapi juga sebenarnya dunia musik itu kita semua sedang bahagia. Dan pasti Anda tahu semua bahwa ada rekan saya, teman saya bahkan, yang umurnya masih 12 tahun dan di belahan bumi sebelah sana, baru saja dapat nominasi Grammy Award dan main di malam pembukaannya Grammy Award yang sangat prestisius, Joey Alexander. Kita semua bangga terhadap Joey Alexander dan kita berharap karirnya akan terus naik dan akan terus gemilang. Dan Joey adalah, dengan umurnya yang masih 12 tahun itu adalah harapan kita ya untuk industri musik yang lebih sehat dan lebih berkembang. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Tepuk tangan dong untuk Joey Alexander. Tadi saya memainkan karya saya, Rapsodia Nusantara. Memang saya di buku programnya itu nggak saya tulis nomornya berapa, karena memang tadi itu saya belum tahu mau main yang nomor berapa aja. Tapi yang tadi itu yang pertama, yang saya mainkan adalah Rapsodia Nusantara nomor 3. Itu berdasarkan lagu-lagu yang pasti Anda udah familiar ya, 2 lagu ya dari Maluku, yaitu Anda tahu dong, Rasa Sayangnya, sama satu lagi apa? Sarinande, benar. Sarinande dan Rasa Sayangnya. Itu memang karya-karya saya yang berdasarkan lagu-lagu daerah, dan saya pengennya sih bikinnya tuh kalau dikasih umur panjang ya sampai 34 nomor ya. Dan nanti saya akan mainkan beberapa nomor yang lainnya. Tapi malam ini kita fokusnya adalah ke perkawinan antara musik dan sastra. Dan sebelum kita mempersembahkan karya-karya baru saya yang berdasarkan puisi dari Adi Mas Immanuel, kami juga akan mempersembahkan karya-karya saya yang beberapa tahun terakhir saya tulis, itu dari puisi-puisi penyair-penyair yang lain. Dan bagi yang baru datang, silahkan, ini di depan masih banyak kursi. Boleh di sini aja. Silakan. Ini kita buka dengan satu karya saya yang berdasarkan puisi dari penyair Amerika. Bukannya karena ke-Inggris-Inggrisan, tapi emang dulu tuh, karena saya ya sampai sekarang masih tinggal di Spanyol, jadi saya juga familiar, bahkan kadang-kadang lebih familiar dengan bahasa Inggris ya. Jadi saya mulai nulis musik berdasarkan puisi-puisi Indonesia tuh mulai tahun 2007 kira-kira, karena waktu itu lewat internet saya baca Sapardi Djoko Damono dan Eka Budianta dan Aan Mansur segala macam. Tapi sebelumnya tuh saya bikin banyak dari Walt Whitman, Federico Garcia Lorca karena bahasa Spanyol, dan Robert Frost dan sebagainya. Jadi ini contoh dari lagu saya yang saya bikin tahun 2000-an atau mungkin sebelumnya. Darkness and My Lover, itu dari puisi Walt Whitman, The Sleepers. Terus kemudian saya sambung dengan lagu pendek saya dari puisi seorang teman, Eva Soraya, yang kebetulan Eva Soraya itu dari Surabaya, karena penyanyi kita malam ini, Mariska Setiawan, itu juga dari Surabaya. Jadi Eva Soraya tuh dia bikin puisinya sih kadang-kadang aja dan punya blog. Dan waktu itu saya nemu puisi pendek ini dan cukup menarik, Aku Tak Peduli. Jadi ini sekarang saya persembahkan, selamat datang kepada Mariska Setiawan yang akan menyanyikan Darkness and My Lover dan Aku Tak Peduli. Mariska Setiawan. She who adorned herself
sweaty and panting. I hear the hot moisture yet that you left me. My hands are spread apart, I pass them in all directions. I will sound up the shadow is sure to reach your journey. Be careful, darkness. Already, what was it touched me? I thought my lover had gone, else darkness and he are one. I hear the heartbeat. I follow. I fade away. Aku tak peduli mentari mencibirkan teriknya. Yang aku ingin jiwaku senyap. Jauh dari gaduh ingatan luka, aku tak peduli. Angin berhembus membawa kisah perih. Aku hanya ingin hatiku lindap di pelukan rimbun dedaunan. Itu tadi Walt Whitman dan Eva Soraya dinyanyikan oleh Mariska Setiawan. Saya programnya nih hari ini ngacak aja ya, tapi pokoknya nomor-nomor yang ada di sini tuh kita mainkan aja karena waktu itu Adimas juga, Mas ini programnya apa aja, lagunya apa aja, terus saya kasih, aduh urutannya nanti aja deh ya gitu. Jadi saya urutannya ngacak aja. Ini daripada Rhapsodia Nusantara lagi, mendingan saya mainkan satu karya saya
ini berdasarkan sebenarnya bukan puisi tapi drama ya dari Shakespeare, Romeo and Juliet. Ini waktu ya Romeo di balcony scene-nya itu loh, dia lihat Juliet di sana, terus kan dia bilang Juliet is the sun, Juliet itu adalah matahari gitu kan. Ya maklum lah orang jatuh cinta. Dan ini dialog-dialog ini saya berusaha menerjemahkannya ke dalam musik piano solo, tapi tidak ada vokalnya. Jadi saya pengen mengambil esensinya dari dialog cinta antara Romeo dan Juliet waktu mereka bertemu pertama kali di balcony scene itu yang sangat romantis, itu yang sangat terkenal. Jadi inilah ucapan Juliet, Call Me But Love, dari dialog Romeo and Juliet.
dunia sastra tentu aja mungkin lebih ikut teknologi ya daripada dunia musik. Soalnya sekarang dunia sastra tuh ada di Facebook, di Twitter segala macam. Nah, ini yang berikut ini itu yang saya bikin ke musik itu bukannya puisi-puisi yang seperti biasa, tapi ini adalah tweets. Tweets dari salah satu penyair idola saya juga, M. Aan Mansur. Dan dulu sih Twitter account-nya tuh @aanmansur. Jadi waktu saya bikin itu lagu-lagu ini saya kasih judul retweeting @aanmansur. Tapi sekarang alamat Twitternya tuh udah ganti jadi huruf kecil. Tapi ya udah terdaftar judulnya jadi retweeting @aanmansur, ya udah nggak apa-apa. Ini 3 tweets dari Aan Mansur dan saya berusaha untuk bikin musik justru mungkin jadi lebih sulit ya karena tweets itu kan pendek banget 140 karakter ya. Dan dari 140 karakter itu mesti mendapatkan esensinya dari situ. Jadi saya berusaha untuk mencari bukan hanya kata-katanya, tapi apa yang ada di antara kata-kata tersebut untuk bisa mendapatkan atmosfernya. Jadi inilah karya saya, retweeting Aan Mansur, lagi-lagi dinyanyikan oleh Mariska Setiawan. Mohon kekasih, lukai aku sekali lagi, sekali lagi. Aku rindu melihat kau menyesal. Usia bagiku adalah hal paling meragukan di dunia ini. Cintaku misalnya lebih tua dari usiaku sendiri. Dan akan lebih panjang tentu saja. Akulah hujan yang kelak setia jatuh dan membuat Kamboja di parut makammu berbunga. Ibu, Nah itu tweets yang sangat dark, yang sangat gelap ya dari Aan Mansur. Dan ini semua dari tadi kok galau-galau aja dan gelap-gelap gitu. By the way itu sekarang yang galau, yang bete, yang gitu tuh banyak yang nggak suka loh. Artinya kalau misalnya Anda di WhatsApp gitu terus ditanya LG ngapain, LG itu kan lagi ngapain. Terus kalau Anda jawab LGBT gitu, itu nggak boleh sekarang. Itu banyak orang tuh gimana gitu. Jadi
harus LG happy atau lagi apa. Bahkan masa katanya ada menteri yang gitu, bayang menteri loh. Tapi kalau saya kira sih kalau menteri sih dia refernya ke itu ya, lagi bete itu. Soalnya kalau menteri bilang LGBT enggak itu gimana sih masa menteri gitu ya. Nggak tahu deh. Well, jadi sekarang yang happy karena kita nggak boleh LGBT. Anu deh, Rapsodia Nusantara lagi. Kali ini Rapsodia, kalau tadi kan dari Ambon tuh rasa sayangi. Rapsodia Nusantara nomor 14 mungkin. Kalau ini dari daerah Sumatera Utara. Ada yang dari Sumatera Utara? Pasti ada lah. Oh ada tuh. Oke, ini ya jadi pasti Anda tahu ini lagu apa dari Sumatera Utara, dari Tapanuli. Rapsodia Nusantara nomor 14.
habis Rapsodi Nusantara yang kalau-kalau lagi, dan berarti mesti manggil Mariska Setiawan lagi. Nah sekarang apa nih? Aan Mansur udah, Walt Whitman udah, Sapardi Djoko Damono. Ya waktu itu tadi saya bilang, jadi pertama kali saya bikin musik dari puisi bahasa Indonesia, itu sebenarnya dari seorang penyair Ilham Malayu sebetulnya. Ilham tuh sekarang udah meninggal. Ilham tuh mungkin Anda nggak mengenal karena Ilham tuh dulu di penjara Bangkok selama 15 tahun dan puisi-puisinya tuh ditulis di penjara Bangkok itu. Tapi kemudian setelah Ilham, saya ketemu dengan Pak Sapardi Djoko Damono. Pertama ketemu lewat internet dulu, tapi terus kemudian kenalan. Dan Pak Sapardi minta maaf untuk tidak bisa datang hari ini. Benar kan Pak Sapardi nggak jadi datang ya? Iya, jadi ini saya udah banyak bikin lagu-lagu dari puisi Pak Sapardi. Yang akan dinyanyikan oleh Mariska adalah Yang Fana Adalah Waktu, dan kemudian Ketika Kau Entah di Mana. Jadi dua lagu Sapardi ini dinyanyikan oleh Mariska Setiawan.
program saya mana? Oh ini. Yang belum jadi, sebetulnya udah hampir semua kan. Tentu aja nanti puncak acaranya adalah karya baru saya, 5 lagu dari 5 puisi dari Adimas Immanuel. Tapi sebelumnya ada Rhapsody Nusantara lagi. Ini sekarang yang lebih happy lagi deh. Karena itu sebenarnya rangkaian rahasia untuk Mariska itu 5 puisi yang benar-benar yang buat saya juga sangat gelap ya, sangat dark gitu. Walaupun virtuosik banget, terutama untuk vokalnya. Jadi ini Rhapsody Nusantara yang saya kira yang paling happy itu yang nomor 8. Ini dari daerah Manado, pasti ada yang dari Manado kan di sini kan juga kan. Ini dari Manado dan ini berdasarkan satu lagu dari Manado. By the way, saya minta tolong dong untuk handphone gitu tuh yang nggak usah dimatikan karena Anda kan harus nge-tweet bilang ini acaranya cool banget gitu. Pianisnya ganteng banget gitu. Kayak nggak ada kaca soalnya jadi saya bisa ngomong gitu. Tapi mohon di-silent-kan ya, soalnya tadi ada bunyi-bunyi gitu. Sekarang sih mendingan bunyinya cuma plip apa gitu. Kalau dulu kan sampai ada kayak gitu nggak enak dong. Masa saya lagi main gitu tahu-tahu bunyi gitu terus saya sambung deh misalnya. Itu kayaknya nggak ada di buku program deh. Anyway, ini Rhapsody Nusantara nomor berapa tadi saya bilang? 8 dari daerah Manado. Dan habis itu 5 lagu dari puisinya Adimas Immanuel. Terima kasih.
sekarang kita ke puncak acara. Ini kok, ini terlalu bersih nih tim. Dulu tuh nggak gini, ininya tuh licin banget. Jadi saya kalau main tuh ini ke belakang terus gitu loh. Jadi tadi yang salah-salah note gitu tuh itu gara-gara ini. Pokoknya selalu ada excuse deh. Ya kan. Well, sebenarnya juga bukan salah saya sih. Sekarang tuh saya nggak pernah salah, kita nggak pernah salah. Yang salah tuh Jokowi selalu. Pokoknya ada apa-apa Jokowi yang salah. Aduh capek ya. Well, sekarang kita ke puncak acara, yaitu 5 lagu saya, rangkaian rahasia untuk Mariska. Jadi waktu itu emang, itu setelah New Year Concert, kita bikin hari Minggu, tanggal 10 Januari waktu itu. Terus Adimas pengen ketemu kita, jadi kita malam-malam banget. Waktu itu Mariska nyanyi di New Year Concertnya. Terus sebentar ya, ini faktor U nih, mesti minum dulu, sorry. Dan ini sih bukan sponsor ya, ini ya beli aja di sana. Tapi sebelumnya saya pengen berterima kasih kepada para sponsor, terutama satu adalah Alinea TV, tentu aja ke Gramedia juga. Alinea TV yang sebetulnya ini tuh streaming live, jadi sebenarnya tuh Anda tuh nggak perlu datang ke sini, Anda tuh bisa di rumah aja, bisa nonton lewat internet, Alinea TV. Cuma kita nggak bilang-bilang, soalnya kalau kita bilang nanti Anda nggak datang. Itu kameranya tuh di situ sama di, nggak tahu di mana. Terus juga Markobar, oh itu putranya Pak Jokowi ya, sorry ya. Salah deh saya tadi ngomong Jokowi salah mulu. Tapi martabaknya enak kan? Saya belum nyoba, apalagi Mariska kalau makan martabak nggak bisa nyanyi nanti. Jadi dia udah pengen banget nyobain martabaknya. Tapi di belakang kan disediain ya martabaknya ya. Anyway, ini 5 lagu. Tadi tuh saya lagi cerita ngalor ngidul nggak jelas saya. Tadi waktu itu Januari itu setelah New Year Concert, Adimas ketemuan sama kita malam-malam, terus kita ngobrol soal ini, gimana mengalihwahanakan puisinya ke musik. Terus karena Mariska juga udah merekam satu lagu saya dari Adimas, judulnya Insang. Itu ada di CD waktu itu. CD-nya sih ada di situ. Sekalian promosi deh, ada CD saya di situ. Terus ini juga sebenarnya peluncuran CD saya terbaru, An Essay on Love 2. Essay on Love itu berdasarkan lagu-lagu yang semuanya berdasarkan cinta, baik cinta maupun cinta yang nggak terbalas. Itu yang lebih sakit kan, putus cinta gitu. Putus cinta tuh nggak begitu sakit. Yang lebih sakit tuh putus tapi masih cinta, itu lebih sakit lagi. Nah itu, jadi ini sih lagu-lagu ini masih baru banget ya, karena ya itu Adimas ketemuan kita tuh 10 Januari saya ingat. Terus kita ngomongin ya udah nanti kita launchingnya sekitar Valentine's Day, tapi terus kita nggak dapet teater ini tuh Valentine's Day waktu itu nggak dapet kita, jadi kita dapetnya tanggal 17, yaitu hari ini. Tapi semuanya tuh emang tentang cinta gitu, dan ini tentu aja belum ada di CD-nya saya dan Mariska yang ada di depan itu. Dan ini saya kerjakan ya sejak tanggal 10 itu. Jadi tanggal 10 terus hari berikutnya Adimas ngirim saya email puisi-puisinya itu. Jadi yang baca pertama kali itu adalah saya, terus kemudian Mariska. Waktu belum diterbitin tuh kita udah baca duluan. Dan tentu aja karena udah baca kita nggak beli. Jadi sorry ya Gramedia, saya nggak beli ya. Saya udah baca semua soalnya. Ya gitu, jadi terus saya kerjain, terus karena Mariska tinggal di Surabaya, jadi kita ngobrol lewat internet, lewat Skype, terus milih puisi-puisinya seperti apa gitu. Nah terus karena saya orangnya tidur, saya tuh walaupun udah di Indonesia udah lama, tetap aja jet lag. Jadi saya tidurnya tuh jam 3, jam 4 gitu. Jadi saya kerjain, Mariskanya tidur di Surabaya, pagi-pagi dia bangun tuh udah terima email dari saya, ada 1 halaman gitu. Terus paginya saya bangun, saya dengar ngomel-ngomelnya dia, aduh ini notnya terlalu tinggi, segala macem. But anyway, itu prosesnya tuh seperti itu. Dan itu sejak 10 Januari kira-kira kita kerjain selama 2 minggu. Dan yang paling lama dibikinnya itu adalah Iras, itu lagu terakhirnya itu, karena Iras itu sangat kompleks ya. Dan memang belum pernah ada lagu seperti ini, karena ini benar-benar membutuhkan stamina yang kuat dari penyanyinya.
Jadi itu kira-kira proses kreatifnya seperti itu. Dan saya nggak banyak ngomong lagi. Inilah puncak acara kita. 5 lagu rangkaian rahasia untuk Mariska dari puisi Di Hadapan Rahasia oleh Adimas Immanuel dinyanyikan oleh Mariska Setiawan. Dan ini world premiere, jadi Anda yang pertama kali dengar lagu ini. Terima kasih.
seperti tebing batu di kanan kirimu. Begitulah pandangan-pandangan yang menjatuhkan itu. Bersiap menimpamu tanpa kemungkinan menerpamu. Kau mencatat pelarian demi pelarian seperti sebuah pembangkang yang sudah memperhitungkan jumlah orang dan besar kobar api untuk sebuah korban sembelihan ketika kau kembali. Suatu Petromax memendek, bayangan-bayangan pohon memanjang. Perasaan ditinggalkan bertengger di dahan-dahan, membagi malam menjadi dua bagian, sama besar setengah untukmu, setengah lagi untuk keraguanmu, keraguan yang tak bisa melihat wajahnya lagi. Setelah 1000 cermin di 4 penjuru kau pecahkan, jika semua cermin di dunia memantulkan kejujuran, apakah kebohongan tak boleh mempunyai wajah? Ayat-ayat hujan memandikanmu, ngara yang gelap itu menerima kelemahan-kelemahanmu, kerikil-kerikil yang menutup seluruh pendengaranmu, pecah menjadi butiran pasir, mengubur pikiran-pikiran tak kusir. Benarkah ketakutan tak berubah tapi tinggal tetap? Dengan keberanian tak seberapa, kau melanjutkan perjalanan, melayari sungai, mendekati pangkal dari peristiwa-peristiwa tak terurai, meski seluruh pengetahuan menahanmu. Kau percaya sisa rahmat masih menaungimu, memberkati amarahmu, sebab kau pernah membuktikan sendiri. Trauma jadi riak yang mengagetkan tempurmu, tapi wangi darah dan gurih sumsum tak menenggelamkan perahumu. Jika itu terulang lagi dan kau tak kuasa melihat mata layarmu sendiri, kenanglah aku sebagai suara batu yang dilemparkan ke air. Cinta masa lalu sungai kepada ngerai. Ananda Sukarlan dan Mariska Setiawan. Mohon apresiasinya sekali lagi. Kepada Ananda dan Mariska mohon tetap di tempat karena akan ada tanda cinta dan terima kasih
yang akan diberikan oleh Ibu Rina Zud dari Yayasan Musik Sastra Indonesia. Silakan. Hari ini kita sangat beruntung karena menjadi orang-orang pertama yang mendengarkan secara premier karya terbaru dari Mas Ananda Soekarlan. Apresiasinya sekali lagi. Adimas Immanuel pasti sangat berbangga karena dengan kolaborasinya dengan Mas Ananda dan juga Mariska. Silakan Ibu Rina. Terima kasih. Terima kasih. Dan masih ada lagi tanda cinta dan apresiasi bagi Ananda dan Mariska. Kepada Ananda akan diberikan oleh editor Gramedia Pustaka Utama, Mbak Siska Yuanita. Kami persilahkan. Terima kasih. Kemudian kepada Mariska akan diserahkan oleh Adimas Immanuel. Silakan. Woo! Dan acara ini tidak akan dapat terlaksana dengan baik tanpa kerjasama dan dukungan dari Gramedia Pustaka Utama, Ananda Soekarlan Center, boleh loh tepuk tangannya. Martabak Markobar, 9 to 5 Writing and Design, juga Alenia TV yang sudah men-streaming acara ini. Namun di atas semua itu adalah kehadiran dan cinta dari Anda semua malam hari ini. Boleh tepuk tangan buat Anda semua malam hari ini. Dan saya Feby Indirani mewakili seluruh panitia yang sudah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara malam ini, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mari terus merayakan kehidupan dengan mencintai musik dan sastra Indonesia. Sampai jumpa.